سلام عليك يا ربيع السلام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام والدرج عطفة يتيمة العالم يا معين الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته وعليهم أجمعين وعلى سيدنا وسيدنا محمد بن عيسى ومحمد بن مقدم محمد بن علي وعلى رسوله وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah, ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwika ya rabbil hamid, ya man huwa fi majlimatin Allah wa akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa zurna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aba ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita memasuki pembahasan yang baru terkait kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Di mukaddimah surat Maryam itu diceritakan Nabi Zakaria. Apa hubungan Nabi Zakaria dengan Sayyidah Maryam? Nabi Zakaria adalah paman dari Sayyidah Maryam. Fi riwayat, dalam satu riwayat. Dan surat Maryam ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Ada sekitar tis'un wa thamanun atau thamanun wa tis'un ayat. Ada sekitar 98 ayat. Nah, 98 ayat. Biasanya para penghafal Al-Quran itu mereka rata-rata menyatakan surat yang paling sulit dihafal itu surat Maryam. Karena banyak katanya itu diulang-ulang. Baik. Nabi Zakaria adalah paman dari Sayyidah Maryam.
juga merangkap sebagai guru. Gurunya Sayyidah Maryam. Wa kaffalaha Zakaria dalam Al-Quran. Wa kaffalaha Zakaria, yang mendidik dan mengasuh Sayyidah Maryam adalah Zakaria. Itu yang dimaksud Nabi Zakaria. Walaupun ada pendapat lain mengatakan ini Zakaria yang berbeda dengan Nabi Zakaria, ya. Ada silang pendapat. Akan tetapi yang dipilih pendapat dari kami itu Nabi Zakaria, sebab ceritanya itu diceritakan di surat Maryam. Nabi Zakaria kisahnya diceritakan di surat Maryam karena ada korelasi hubungan dengan Sayyidah Maryam. Di ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, Zikru rahmati rabbika abdah Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebutkanlah rahmat kasih sayang dari penciptamu kepada hambanya Zakaria. Jadi diawali ayat kedua disebut nama beliau, nama Nabi Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika itu is zarfuz zaman lil madi. Keterangan waktu mengandung keterangan waktu untuk peristiwa yang sudah terjadi. Itu disebut dengan if. Ketika itu beliau Nabi Zakaria menyeru kepada penciptanya. Rob, kata Rob di sini bermakna pencipta, sekaligus mengatur, memelihara. Rob. Kalau Tuhan ilah, makanya dalam Islam disebut Allah. Kalau ilah, penyembah berhala juga menyebut ilah. Agama-agama lain juga menyebut ilah, yang disebut dengan Tuhan. Dalam Islam khusus al-ma'bud bihaqqi fi wujudi illallah, yang disembah secara hak di alam jagat raya ini hanya Allah. Itu. Ini akhir zaman, ya. Satu waktu dibuat dari syubhat. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan, ya, di dalam kitab Al-Bunyah, kita kalau melihat simbol agama lain yang dijadikan sembahan, itu dianjurkan untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah, agar menjaga jangan sampai lintasan dalam hati mengiyakan itu. Itu sekedar melihat, bukan hadir, ya. Sangat disayangkan seorang muslim atas nama toleransi ikut menghadiri. Al-ghirah minal iman, kata Nabi. Cemburu dalam agama sebagian dari iman. Gak boleh. Gak boleh. Bukan kita membenci agama tertentu, tidak. Kami juga punya kenalan orang-orang Nasrani, non-muslim, bahkan tinggal di rumah kami. Interaksinya baik, anaknya lahir selamat, anak lahir, gak ada masalah, anaknya kita ucapkan selamat, bahkan kita berikan hadiah, karena gak ada satu poin dengan masalah agama, masalah sosial, wajib berbuat baik. Anaknya lulus sekolah selamat, lulus sekolah, kasih hadiah, tinggal di rumah kami. Orang Nasrani berbuat baik, dulu masih saya cuci, gak ada masalah. Tapi ketika berbicara tentang ritual mereka, di sini ada rambu-rambu, punya yang namanya cemburu.
Cemburu, al-ghirah minal iman. Jangan ikut terlibat dalam ritual-ritual agama lain. Bukan berarti membenci. Toleransi itu bukan berarti ikut serta dalam ritual agama lain. Kalau tidak mengganggu ritual mereka, kita dilarang mengganggu mereka ketika mengadakan ritual agama mereka. Ada karyawan kita yang mereka non-muslim, kita liburkan untuk mereka ibadah dengan agama mereka. Itu toleransi namanya. Tapi kalau ikut ke dalam, bukan toleransi, namanya campur aduk, mencampur adukkan agama. Itu al-ghirah minal iman. Bisa dibayangkan, lihat terus yang ada kembali oleh Syekh Abdul Jilani. Ya. Apa yang mau dicari di dunia? Habis meninggal cari muka sama Allah, cari muka kepada Rasul Muhammad SAW, dan kepada makhluk. Habis sesaat jabatan, sesaat selesai. Masalahnya yang orang awam ikut. Kalau kiranya di saat itu dia meninggal di tempat tersebut, tahu bilang tadi. Bukan. Jadi kalau bicara berbuat baik, rahmat kepada manusia, itu sudah haram. Memang agama kita mengajarkan harus berbuat baik kepada manusia. Bahkan tinggal di rumah kami, ada yang tanya karyawannya non-muslim, boleh halal mereka kerja, berbuat baik kepada mereka, terhitung pahala juga, kurang apa dalam Islam. Tapi ketika ada ritual agama, lakum dinukum waliyadin, jelaskan itu agama kalian, ini agama kami. Antum tahu asbab adanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sebelum adanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di Madinah dulu ada ritual agama Yahudi. Karena di Madinah ada komunitas orang Yahudi, Nasrani. Saya belum dapat riwayat ada di Madinah pada zaman Nabi ya. Adanya di Makkah. Dan itu hubungan baik. Dalam jual beli tidak ada larangan. Memperkerjakan mereka sebagai karyawan tidak ada larangan. Interaksi sosial disuruh kita berakhlak baik dengan mereka. Tapi ketika ritual agama Yahudi dilakukan di Madinah dan ada beberapa oknum dari kalangan kaum muslimin hadir pada waktu itu, turun ayat yang melarang untuk menyaksikan, bukan hadir, melihat, bukan hadir, melihat perayaan itu dilarang. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setelah itu turun ayat dan sabda Nabi. Nabi meluruskan bahwa kalian tidak boleh lagi menyaksikan menggunakan lafaz yashhad perayaan-perayaan agama lain. Pada waktu itu Yahudi ya. Kemudian Nabi bersabda, "Abdallallah khairan minhuma Aidul Fitri wa Aidul Adha." Kata Nabi, sekarang ada perayaan yang lebih baik dari dua perayaan orang Yahudi tersebut. Allah menggantinya, yang kalian hadiri, yang kalian besarkan perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi jangan sosok bilang kami paling toleransi. Di rumah kami dulu guru-guru kami juga sopirnya ulama, sopirnya Nasrani. Ngasih fulus, ngasih makan, nggak dipaksa masuk Islam, aman-aman. Ini menunjukkan sekarang ini loh, kami kelompok yang paling toleran. Ini zamannya sekarang ini. Hati-hati.
khawatir dicabut keimanan, naudzubillah min dzalik. Karena nggak ada rasa cemburu dengan agama. Apa pernah Nabi lakukan itu? Justru Nabi melarang. Dalam ayat, siapa yang mengagungkan simbol-simbol agama Allah, tanda ada takwa dalam hati. Berarti yang mengagungkan simbol-simbol agama lain bagaimana? Ayat Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran agama Allah, yaitu agama Islam, tanda dalam hatinya adalah takwa. Jadi beruntung orang yang punya hati tidak nyaman. Gak usah bicara fikih pusing. Ulama pendapatnya banyak. Tanya hati. Kata Nabi, istafti billah. Kiranya kamu orang yang rajin sholat 5 waktu, kamu membaca Al-Quran dan meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kamu hadir di perayaan agama manapun, dan situ mereka ada sembahan-sembahan mereka yang berbeda dengan sembahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Gimana hati kamu? Kalau kamu mengatakan biasa-biasa saja, iman bermasalah. Hati-hati, ya. Ini masalah akidah dan masalah panutan. Ini kan terulang terus setiap tahunnya kalau Natal. Bagaimana Nabi berhukum mengucapkan selamat Natal? Ya, kalau di tempat komunitas Islam tidak ada paksaan dan tidak membahayakan jika tidak harus kalau tidak mengucapkan kalimat itu tidak membahayakan kita, ngapain mengucapkan? Ya orang Nasrani saja terpaksa. Tapi kalau misalnya atas nama birokrasi atau kementerian misalnya, Kementerian Agama ini kan bukan Kementerian Agama khusus Islam, betul. Jadi kalau mengucapkan itu beliau kan banyak atas nama kantor tertentu yang nggak ada hukumnya, nggak kena, nggak apa-apa, karena itu kan negara. Selamat Natal dari kantor ini, selamat Natal dari partai ini, selamat Natal dari kementerian ini, itu nggak kena hukum. Tapi kalau atas nama pribadi, saya seorang Muslim mengucapkan di situ jadi masalah, jadi hukum. Atas nama pribadi ya berarti Muslim. Atas nama kantor silakan. Tapi sekali lagi kalau bicara orang yang punya giroh dalam keagamaan pasti berat. Jujur saja. Giroh, namanya al-giroh itu minal iman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cemburu dalam agama itu sebagian daripada keimanan. Sangat disayangkan. Kan bisa perwakilan. Mana sih karyawan yang non muslim? Nah, ini perwakilan dari kantor ini, kamu hadir atas nama jabatannya. Selesai. Itu sudah toleransi. Kamu liburkan, memang tanggal merah juga kan? Ada karyawan-karyawan yang muslim, misalnya Nasrani mau Natal, kamu jangan marah, izinkan dia untuk ibadah, itu toleransi. Tapi bukan berarti kamu hadir. Coba kiranya kamu hadir saat itu, nauzubillah min dzalik ya, gempa bumi atau ada hal-hal yang di luar prediksi, atau meninggal di situ jantungan. Meninggal di situ saat itu, gimana? Tempat itu, ini kaitannya dengan Nabi Zakaria kan? Tempat itu sangat penting. Tempat itu sangat penting. Antum saat ini meninggal dalam masjid, itu sesuatu yang sangat baik. Antum meninggal di diskotik, baik tidak? Sekalipun antum tidak minum di situ, antum tidak zina di situ, tapi di saat itu antum meninggal di tempat tanda kutip yang dianggap tidak baik, paling minimal orang-orang sudah berprasangka tidak baik.
Oh, dia meninggal kok di situ ya. Dan siapa yang mengatakan tempat ini tidak penting? Kaum Samud, kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran ya. Allah Ta'ala mengatakan Samud itu fa'uhliku bitogiyah, wa amma'ad fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma fataral qawma fiha sar'a ka a'zazina hal tarawlahu min baqiyah. Jadi kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Kaum Samud dibinasakan dengan teriakan malaikat. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan Allah mengirimkan angin yang sangat dingin selama 7 hari 8 malam ya. Sab'ata layal wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Mereka dibinasakan. Ini kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kaum Samud kaumnya Nabi Soleh. Coba perhatikan, ini termaktub di dalam kitab-kitab ulama terdahulu, khususnya As-Sirah Nabawiyah dan Hadis. Nabi lewat di tempat yang dahulu pernah Allah turunkan azab kepada kaum Ad dan kaum Samud. Dia ngambil, ada beberapa orang sahabat mengambil air di tempat yang pernah Allah turunkan azab. Kemudian air itu diberikan kepada Nabi. Nabi bertanya, kalian ambil di mana nih air? Mereka sebutkan di tempat itu, wahai Rasul. Nabi tahu itu tempat pernah Allah turunkan azab. Kata Nabi, tumpahkan air. Ayo segera kita pergi, jangan lama-lama di tempat ini. Kata Nabi, khawatir nanti azab itu diturunkan lagi oleh Allah, dan tidak baik mendatangi tempat-tempat yang pernah Allah turunkan azab atau tempat yang Allah murkai. Tempat yang Allah murkai, Allah tidak suka tempat itu. Kata Nabi, ayo segera kita pergi. Padahal masa Nabi Hud dengan Nabi Soleh dengan masanya Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun. Nah, dari kisah ini bahwa tempat yang tidak baik itu jangan kita duduk di situ. Dalam hukum Islam, tempat yang menyembah selain Allah dianggap tidak baik. Saya harus jujur ya. Tempat yang disembah selain Allah dalam Islam tidak baik. Nah, sekiranya dia hadir di tempat itu, auzubillah min dzalik, kalau terjadi apa-apa meninggal dunia, Allah yang tahu gimana keadaannya itu. Jadi jangan sosok toleransi deh. Islam itu dari dulu toleransi. Ada lagi modernisasi Islam. Ada moderat dari dulu. Islam itu moderat. Wa ja'alnakum ummatan wasatan. Di Al-Quran kami jadikan umat Islam dari zaman Nabi sampai seterusnya moderat. Gak ada masalah dengan ajaran Islam. Kalau yang ekstrim ya bukan mereka atas nama Islam tapi salah memahami ajaran Islam. Makanya lihat Islam jangan lihat dari orang, lihat dari ajarannya. Karena ulama dulu mengatakan, saya melihat orang Islam banyak tapi Islamnya sedikit. Artinya yang mengamalkan nilai Islam itu justru sedikit, orang Islamnya banyak. Jangan mengenal Islam lewat orang, tapi kenal Islam lewat ajarannya. Tentu ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang memang memiliki sanad itu lebih baik, sehingga tidak menyimpang ajaran tersebut. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau bom sana, bom sini, ini mereka tahu harus dimusnahkan, itu juga keliru. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu punya visi jelas, ingin memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Di saat kamu bom orang yang sedang maksiat, berarti kamu mempercepat mereka masuk neraka. Kalau membom orang yang sedang menyembah bukan
kepada Allah, berarti kamu menginginkan mereka segera masuk ke neraka. Berarti kamu dengan iblis sama, mempercepat orang masuk ke dalam neraka. Kalau visi misi Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan semua manusia agar semuanya masuk ke dalam surga, ajak mereka untuk taubat, tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Itu yang pertama. Ya. Kalau di daerah-daerah yang mungkin yang mayoritas non-muslim, dan sekiranya dia kalau tidak mengucapkan kalimat itu mungkin terganggu hubungannya dengan masyarakat yang mayoritas, ya silakan. Ad-daruratu tubihul mahdzura. Kembali ke kaidah keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya tadi dilarang. Walaupun tidak semua, ya. Tidak semua itu yang darurat kemudian boleh kita kerjakan. Ada juga dalam kajian fikih seperti membunuh orang, ya. Nggak boleh darurat harus membunuh orang, nggak boleh. Darurat harus berzina, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, acara dakwah atau orang yang sedang berdakwah hukumnya haram pakai tarif, ya. Pakai tarif. Mengundang saya 100 juta, mengundang saya 200 juta, atau pakai tiket deh, tapi nggak ada tulisan di transit VIP, ya. Ceramah ada kelas VIP 2,5 juta, ada kelas ekonomi kayak sepak bola jadinya, kayak nonton konser jadinya. Ada zaman, mohon maaf yang tersinggung mengucapkan, saya nggak ada maksud menyinggung siapa-siapa, tapi cara ini harus diperbaiki. Cara ini harus diperbaiki. Dakwah itu konsepnya pengorbanan, bukan mencari keuntungan. Kalau mau bazar, jelas ada keterangan. Ini sumbangan bazar untuk pembangunan ini. Makanan ini harganya sekian. Minta sumbangan jelas. Itu kan tidak ada paksaan, sumbangannya Allah. Kalau tahu hakikat, ya itu sebenarnya untuk menyelamatkan harta dia, bukan sumbangan sebenarnya. Menyelamatkan dia agar harta dia tidak dihisab oleh Allah, dikeluarkan di tempat yang tidak baik, dia salurkan di tempat yang baik. Ini akan berjalan terus pahalanya sampai hari kiamat. Harusnya yang sumbang itu terima kasih kepada orang yang meminta sumbangan untuk kebaikan, ya. Tapi kalau sudah pakai mengikuti tren yang ada, gak ada keterangan sumbangan untuk apa, untuk pasar, kemudian ceramah ini VIP 5 juta di sini, yang ini 2 juta, saya rasa kurang baik itu, ya. Dakwanya hilang dan khawatir masuk kepada tarif, kan? Tarif dalam dakwah bisa khawatir masuk ke situ pakai tarif. Masya Allah. Nah ini sekedar pengantar. Tadi saya katakan tempat itu penting. Coba lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah tua, berharap punya anak. Tapi coba lihat niat beliau punya anak bukan seperti niat kita. Pengen punya anak, kan? Pengen ada penerus yang melanjutkan dakwah beliau. Itu harapannya Nabi Zakaria. Makanya orang yang menikah harus menggunakan niat tersebut. Kata Nabi, tanakahu tagathalu, nikahlah kalian, berbanyak anak kalian. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku banggakan kalian di hari kiamat. Ya ini anak-anak yang memang sudah direncanakan dia didik menjadi penerusnya untuk berdakwah fisabilillah atau menjadi anak-anak yang soleh, baru dibanggakan oleh Nabi. Tapi kalau anaknya kafal semua, Nabi bangga gimana? Anaknya 20 gak diurus, jadi orang yang sudah meninggalkan sholat, pemabuk, penzina, perampok, jumlahnya banyak di hadapan Nabi yaumil qiyamah. Bisa Nabi banggakan? Enggak. Jadi ada keterangan di situ. Dr. Usama Azhari, salah satu ulama Mesir, memberikan ta'liq, tambahan keterangan
ketenangan. Yang dimaksud saya banggakan kalian di hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak, artinya Nabi banggakan kepada orang tua yang memiliki anak dan berhasil mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang layak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW yang kiamat. Itu silakan. Makanya mengatur anak itu hukumnya nggak masalah. Kalau saya membatasi anak saya nanti 3 deh, saya mampu didik 3. Jangan modal nekat deh, banyak anak banyak rezeki kan. Mana biar rezeki. Tapi dengan realita ini bahasa bukan dari hadis. Ya. Akhirnya jadi problem. Secara finansial gajinya misalnya sebulan 3 juta. Anaknya 13 di zaman sekarang. Antum hitung-hitungan dengan kebutuhan anak 1, anaknya 11, anaknya 10, pendapatannya nggak mencukupi, jadi masalah dalam rumah tangga. Anaknya nggak terurus, jangankan pendidikan yang mau diurus, susu saja nggak bisa diurus. Pempes apa namanya? Pokoknya itu. Dan sekarang jadi orang tua belum bisa tahu. Luar biasa tuh pokoknya itu. Apalagi ada susu yang mahal-mahal tuh. Kalau anak-anak dulu kan pakai air beras kan nih. Anak sekarang nggak tahu kenapa itu. Manja. Generasi stroberi ya. Pencet hancur. Kalau orang dulu kan. Jadi mohon maaf yang saya sampaikan tidak ada niat menyerang siapapun, tapi beban moral saya kasihan orang-orang awam dari umat Islam. Ya, itu kan juga ada tulisan dari Kedeglain ya. Itu nih maksudnya. Hah? Sebenarnya nggak perlu marah, nggak perlu marah. Benar memang, karena kan selamat Natal. Masa selamat Natal kayak makan? Betul tidak? Selamat Natal, hari Natal, kemudian berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah. Nyambung tidak? Gak nyambung, itu sudah benar. Yang salah yang milih kemarin. Kenapa yang kalau ada yang milih kemarin non muslim sebagai pemimpin kemudian marah itu lucu. Saya bilang tadi iman itu giro. Makanya bersyukur orang yang punya iman. Gak perlu takut. Golul haq walau kana murrah. Berkata hak walaupun pahit. Kalau meninggal mau dibunuh ke, mau diracun, ya suatu saat kita akan meninggal. Tapi masalahnya meninggal dalam keadaan bagaimana kita? Kalau antum dalam keadaan memegang agama yang hak, kenapa terus kamu? Toh antum juga akan meninggal. Kita gak ada urusan, kita gak pernah dibayar, ditunggangi oleh pihak mana. Saya punya pesantren, saya gak pernah minta sumbangan ke pihak-pihak pemerintahan dan sebagainya. Ada yang datang, saya gak ada urusan. Bukan berarti ada yang salah paham, bukan berarti saya menganti terhadap pejabat-pejabat, tidak. Tapi kan sekarang antum bisa lihat bagaimana kebanyakan pejabat hadir Natal, mengajak karyawannya, terus posting seakan-akan paling toleransi dan sebagainya. Di rumah kita ada orang Nasrani, kita baik sama mereka, tapi bicara agama Nabi sudah berikan contoh. Jangan kalian saksikan ajaran ritual mereka. Itu riwayat dari Ibnu Abbas. Ada dalam ayat Al-Quran yang semua kita hafal, surat Al-Kafir. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas, orang-orang musyrik tawar-menawar kepada Nabi. Begini deh, kita jalan damai waktu di Makkah. 1 tahun sembah Tuhan Nabi Muhammad, tapi tahun berikut kamu sembah Tuhan kami. Gimana? Turun tuh surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas juga. Kalau surat Al-Ikhlas, orang-orang ini tanya, Tuhan kamu wahai Muhammad terbuat dari apa? Kalau Tuhan kami dari perak ada, berhala ya, dari tanah juga ada, dari tembaga juga ada, bahkan Tuhan kami ada yang terbuat dari tepung.
Tuhannya dibuat berhala tapi roti. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika sudah masuk Islam, beliau kadang-kadang duduk sambil tertawa tertawa. Terus ditanya, wahai Sayyidina Umar, kenapa tertawa? Saya ingat masa bodohnya saya sebelum saya memeluk agama Islam. Kok bisa ya Tuhan itu yang saya sembah saya bikin jadi roti? Kemudian di saat saya lapar, lihat di rumah gak ada makanan, saya minta maaf Tuhan, saya minta maaf. Kok bisa saya lakukan hal itu? Hanya dia tertawa, saya doang. Jelas agama kita mengajarkan khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunan, Nabi katakan berakhlak baiklah kepada manusia. Nabi tidak sebut kepada orang Islam saja. Bukan khaliqin al-muslimin, khaliqin muslimin atau khaliqin mu'minin, tapi khaliqin nasa. An-nas itu makna leksikal adalah manusia di dalam perspektif sebagai makhluk sosial, disebut dengan an-nas. Artinya di dalam hubungan sosial, kata Nabi, ada kata perintah lagi. Kalian harus berakhlak baik dengan manusia. Dari latar belakang agama manapun, harus berbuat baik dengan mereka. Interaksi secara baik dengan akhlak yang bagus, kata Muhammad SAW. Wow. Nabi pernah menangisi seorang Yahudi dalam kitab Al-Adhkar di Imam Nawawi. Jenazah Yahudi lewat di hadapan Nabi. Subhanallah, Nabi berdiri menghormati. Sahabat mengatakan, wahai Rasul, ini jenazah orang Yahudi. Bahkan Nabi menegaskan air mata. Nabi mengatakan, ya, saya tahu dia jenazah orang Yahudi, tapi bukankah dia manusia? Dan saya menangis sedih sebab nafsu tafalatas min yadi ila jahannam. Ini satu jiwa sudah lepas dari tangan saya. Dia sekarang menuju neraka jahannam. Saya menyesal belum mampu menyelamatkannya. Itu. Antum tahu ada seorang pemuda Yahudi di Madinah yang tugasnya selalu mengambil air di sumur, kemudian menuangkan air itu untuk Nabi berwudu. Orang Yahudi, pemuda. Jadi Nabi berwudu di satu sumur yang biasa mengambil air wudu Nabi, gulam Yahudi, seorang anak Yahudi. Nabi doakan di antara doa, semoga Allah berikan wajahmu tampan, semoga rezeki kamu di dunia luas. Dan doa yang Nabi sembunyikan, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu. Ini anak waktu itu sekarat. Dalam keadaan sekarat, Nabi datang ke rumahnya dengan tujuan Nabi ingin menuntut dia agar syahadat, karena ini detik-detik wafat. Dan Nabi sudah punya hubungan dengan dia. Kata Nabi, izin kepada orang tuanya. Waktu itu ayahnya ada di samping. Ini anak dalam keadaan sekarat. Nabi mengatakan, ayo kamu syahadat, biar kamu selamat. Tapi anak ini baktinya kepada ayahnya luar biasa, kepada orang tua. Jadi dia sebenarnya sudah ada keinginan untuk memeluk agama Islam, tapi saking dia bakti dengan ayahnya waktu itu, dia harus izin ke ayahnya. Makanya ketika Nabi suruh, Nabi tuntun untuk masuk Islam, ayo masuk Islam, ayo syahadat, dia menoleh ke ayahnya, seakan-akan mengisyaratkan bagaimana ayahnya. Saya diizinkan tidak untuk mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dan ayahnya ini sudah menyaksikan selama anak itu berhubungan dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, tidak pernah Nabi memaksakan dia untuk masuk Islam. Bahkan Nabi contohkan akhlak yang mulia kepada anak tersebut, dan contoh yang mulia, akhlak yang mulia kepada ayah dari anak tersebut. Jadi sudah terkesan dengan perilaku Nabi. Akhirnya sang ayah mengatakan, Ati Abul Qasim,
wahai anakku, taati Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya syahadat. Beruntung ya. Yang kita takutkan dari lahir syahadat, tahu-tahu akhir meninggal tidak syahadat. Ini bahlul, kebodohan. Sudah dikasih nikmat, dari lahir sudah Islam, tapi gak mau jaga ya. Teledor, khawatir suul khotimah fi akhir hayati. Yang Yahudi ini beruntung, dari lahir Yahudi, tapi lihat detik-detik akhirnya dia menyatakan keislaman. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Rasulullah menangis bahagia. Kemudian Nabi keluar dari rumah orang Yahudi tersebut, anak Yahudi tersebut. Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minal nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini visi misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua di umat Nabi Muhammad, manusia semua yang ada. Mau agama apapun mereka umat Nabi Muhammad. Disebut dengan ummatul da'wah, umat yang menjadi objek dakwah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah tidak mengutus diriku atau kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Mau agamanya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, semua itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi objek dakwah. Kalau kita namanya umat ijabah, umat Islam disebut umat ijabah karena kita sudah menjawab dakwahnya Nabi, menerima ajaran Nabi. Nah ini, jadi masalah tempat itu sangat penting. Nabi Zakaria, ya Nabi Zakaria itu tidak punya turunan, tidak punya anak sampai usia tua. Istrinya Agirah itu monopos, tapi mukjizat Allah berikan anak. Namanya Nabi Yahya. Yang uniknya Nabi Zakaria berdoa minta kepada Allah agar diberikan anak. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an-nya. Wa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam. Dapat makanan di situ ya, panjang ceritanya makanan. Padahal dikunci dari luar, ada makanan di situ. Ditanya, ini Maryam dari mana makanan? Dari Allah. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga kepada hambanya. Bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Ternyata momentum tersebut diambil pelajaran oleh Nabi Zakaria. Berarti tempat ini tempat ibadahnya wanita solehah. Kalau doa pasti mustajab. Maka Nabi Zakaria doa di tempat tersebut. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Di tempat apa itu? Kenapa Allah sampai sebut di tempat itu? Artinya tempat itu penting sekali. Di situ kalau tempat ini digunakan sebagai tempat ibadah, apalagi yang beribadah orang solehin, minal ulama wa awliya solehin, itu tempat menjadi turun rahmatnya Allah, menjadi tempat pandangannya Allah. Selevel seorang nabi menjadikan tempat ibadahnya seorang walia. Nabi Zakaria nabi, Sayyidah Maryam itu walia, karena nggak boleh nabi itu dari golongan perempuan. Seorang nabi doa di tempat ibadahnya seorang walia, dan Allah sebutkan kami ijabah doanya. Jadi kalau kita datangi tempat-tempat yang baik, di situ turun rahmat, turun cahaya, pandangan Allah. Tapi kita datangi tempat-tempat yang tidak baik, di situ turun kegelapan.
Di situ turunnya kemurkaan Allah. Kok mau di situ? Nah, insya Allah pertemuan berikut kita lanjut lagi kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini. Insya Allah tidak lama sebelum Ramadan kita sudah hatamkan kitab. Ya, yang kurang lebih sudah 5 tahun kita baca kitab ini di Masjid Imam Rajul ya. Nah, ini sudah hatam. Nah, ini urutan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ditutup Nabi Isa. Hatam selesai. Insyaallah panjang umur, sehat afiat. Itu kita lanjut lagi membaca sirah nabawiyah, ya, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan kepada orang tua kita yang dulu hadir, yang sudah berpulang ke rahmatullah, itu ya, semoga Allah berikan pengampunan dosa, diangkat derajatnya di akhirat. Kemudian yang hadir panjang umur, sehat afiat, bisa ditemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.